Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan linahmudahu liyaj'alana minal hamidin wal mumajjidin wal muthannina alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil hamidin, sayyidil zakirin, sayyidil wasirin, sayyidina Muhammad, sayyidina Ahmad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi. Salatullah wa salamuhu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Yang sama-sama kita cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sultanul Aulia Al-Qutub Rabbani Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, dan orang yang sangat saya kagumi dari saya kecil, Pangersa Abah Anom. Nama lengkap beliau apa? Tajul Arifin. Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, sesuai dengan namanya Taj Al-Arifin, mahkotanya para ahli ma'rifat qaddasallahu sirrah. Begitu juga ceramah-ceramahnya yang masih saya sering dengar kalau mau tidur, Pangersa Uwa, ya, Abah Zejen radhiyallahu taala anhu wa rafa'allahu darajatah. Amin ya rabbal alamin. Sampai hari ini saya masih sering dengerin ajengan sampai mau tidur. Oh, nu cakep nih, ilmunya sirrul asrar, ya. Begitu juga Pangersa ajengan Beben, ujung nama beliau ajib, ya. Nama Pak Kiai Beben Muhammad Dabbas. Dabbas itu nama guru daripada salah satu mursyidnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Khadimul Ma'had Syekhul Ma'had ajengan Aang, ya, mata Allah fi hayati wa yasarallahu fi kulli amri. Para ajengan, para masyaikh yang tidak mungkin saya sebut satu persatu karena baru apalnya segitu. Para sadah, semoga hadirnya kita di majelis ini menunjukkan kita cinta kepada ahlullah, orang yang hari-harinya cuma zikrullah. Benar gak? Ya. Nabi mengatakan sabaqal mufarridun, sungguh telah berlalu, telah duluan wusul mufarridun, orang-orang ahli tafrid. Siapakah mufarridun atau ahli tafrid? Nabi kemudian menjawab, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat, laki-laki ataupun perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Silakan kita cari di penjuru dunia, di manakah ada orang berzikir sebanyak ahli thariqat? Ada enggak? Yang ada zikir Allah dibidahin, bener gak? Bener ya? Ini korban dibidahin. Yang ada kita disesatkan. Padahal hadis sahih Muslim mengatakan la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Mereka nggak melek baca hadis ini. Katanya ikut sunnah, ya gak? Giliran ada sunnah dia nggak ngikut. Berarti dia ikut sunnah, sunnahnya kurang haknya kayaknya. Sunnah atau diganti hanya mas sunat. Jadi dia sunat-sunat tuh hadis. Jelas tidak berdiri kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi yang mengatakan Allah Allah. Tapi ada kata kunci di situ, hatta yuqal, hatta dikatakan. Yuqal itu bisa diartikan hatta diajarkan. Maka terjemahan pertamanya sampai mati pengajar zikir. Maka kita doakan para masyayikh, para wakil talqin, para mursyid, Allah panjangkan umurnya, amin.
Gawat nggak tuh? Berarti sudah dekat kan kiamat? Karena para mursyid sudah banyak meninggal. Hatta la yuqalu, tidak ada lagi yang dikatakan. Terjemahan bebasnya apa tadi? Yang diajarkan. Berarti ada makna kedua. Ada orang yang diajarkan. Tenang, walaupun mursyidnya wafat, muridnya masih ada. Berarti bisa diundur nggak kiamat? Bisa. Ini hadis. Ini hadis paling sahih menyebutkan bahwa kiamat bisa diundur dengan satu lafaz Allah. Apakah semua orang baca Allah bisa mengundur kiamat? Gak bisa. Kalau gitu handphone kita lebih cakep dong. Setelah aja tuh ya, yang dari Turki itu kan ada tuh Allah, Allah. Coba kiamat tetap akan ada tuh kalau itu bunyi. Karena dia gak ada nyawanya. Buatan Amerika, buatan Cina, buatan Korea, ya gak? Katanya anti Cina, katanya anti Amerika. Kita bingung nih, orang nih anti yang mana nih? Ternyata dia anti gak punya handphone ya. Baik. Setiap kali ada majelis zikir, maka ada malaikat yang sibuk berseliweran. Dan salah satu nikmat kita nggak lihat. Coba antum ngeliat dari tadi, repot kan? Jadi hijab itu nikmat. Al-hujubu ni'am. Bukan nikmat saja, ni'am. Jadi hijab Allah itu nikmat. Kalau kita tidak dihijab kepada Allah, terbakarlah semuanya, habislah semuanya. Dibuka saja satu hijab, kita mabuk. Orang cuma dibuka hijab jin, udah sok sakti. Saktian mana jin sama malaikat? Ayo, saktian mana jin sama malaikat? Malaikat lah, kan malaikat junudullah. Dulu sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, sebelum dicipta, di bumi ini ada bangsa namanya Banul Jan. Makanya ada ayat wa khuliqal jan. Ada kan? Dan diciptakan jan, jin-jin. Tapi kalau saya menerjemahkan jan, itu bukan jin-jin, itu nama suku, nama qabilah yang dulu pernah hidup di alam semesta, di negeri, di bumi ini. Wa khuliqal jan, dari apa? Mim marijin min nar, dari nyala api. Ada api juga, terang juga. Berarti dia punya ma'rifat juga kan? Ma'rifat nariyah. Hati-hati ya. Jadi kasaf itu terbagi dua. Ketika lampu mati, maka orang menyalakan lilin. Terlihat itu dari nar. Maka kasaf itu ada kasaf nariyah. Ada kasaf nariyah. Kalau yang jalur malaikat atau jalur baginda Nabi SAW, jalurnya apa? Nuriyah. Itu bedanya. Maka jangan senang dulu antum bisa ngelihat jin, lihat khadam, ngelihat cahaya-cahaya. Jangan-jangan itu dari nar. Apalagi kalau, ini aneh kasih tahu, kalau ngelihat cahayanya redup-redup, muncul-muncul, gelombang-gelombang, itu dari sana. Serius. Apalagi ngelihatnya berawan-awan, sepi, itu alam dia itu. Ketika Banul Jan dicipta di muka bumi, kemudian mereka buat fasad fil ard. Mereka membuat kerusuhan di muka bumi, saling membunuh, saling merusak. Dulu jin itu bentuk fisik. Banul Jan itu dulu fisik. Azazil belum ada. Azazil belum lahir. Siapa Azazil? Iblis. Mereka buat onar, Allah kirimlah ke muka bumi malaikat untuk menghancurkan mereka dengan serangan-serangan meteor. Larilah para jan itu ke laut, jadi Nyi Roro Kidul. Ini serius loh aneh ngomong ya. Ini bukan canda nih. Lari ke gunung, makanya banyak orang hilang kalau hiking di gunung salah adab. Bener gak? Dikerjain.
ke pohon-pohon, yang kurang sakti lari ke pohon-pohon biasa, kecil-kecil. Kalau dia bersayap, dia lari ke awan-awan. Ini yang biasanya nyesatin orang zikir itu, yang di awan-awan itu. Ada yang lari ke batu-batu. Ini bagian dari syarah Sirul Asror nih. Kita ambil beberapa bab tentang ruh, tapi bukan yang nabat, bukan yang hayawan, tapi ini yang nariyahnya. Itu masuk. Maka antum punya, mohon maaf ya, punya apa namanya, cincin. Itu jangan-jangan ada isinya tuh. Karena dulu ada jin masuk, dia melarikan diri ke batu-batu. Atau ke pohon yang hancur di pohon itu kemudian menjadi fosil. Itu dia ada di situ. Bisa dicek Pak, oleh ahli zikir bisa dicek. Makanya zikirnya gak beres-beres. Jadi kalau mau talqin, copot itu, taruh. Ya, kalau nggak digerak-gerak sendiri. Pikirannya kemana-mana. Kecuali udah bisa netralin. Bisa nggak netralin? Gimana cara netralinnya ya? Nah, jadi untuk hal-hal begini sensitif. Nyimpan jimat, taruh jimatnya, jangan dibawa ke sini. Nggak laku di sini, kebakar sama kalimah la ilaha. Pas pulang udah nggak bekerja tuh jimat itu. Banul Jan ketika diserang begitu, Allah kirimlah satu malaikat Jibril, selamatkan itu anak Raja Jin, Raja Jan, namanya Azazil. Ajarkan dia zikrullah. Zikrullah diajarin syahadat dia. Ditalkin bener. Ditalkin. Jadi antum ini bukan orang yang satu-satunya di dunia yang dapat talqin. Ada talqin versi Azaziliyah, Thariqat Azaziliyah. Mau dapat gak? Diajarkanlah dia al-ismul a'zam. Saktilah ini Azazil. Maka ketika dia zikir, badannya naik, sayapnya muncul. Maka terbanglah itu Azazil, tembus sampai ke langit pertama. Di sana dia mendengarkan lagi malaikat berzikir. Ada yang zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada subhanallah zil izzati wal jabarut, ada subhanallah carut marut kalau antum ya. Kalau di sana zil izzati wal jabarut. Malaikat itu satu malaikat satu zikir, kecuali Jibril alaihissalam, itu salawat beliau. Maka ada yang kita kenal dengan salawat Jibril. Dia belum ketemu Nabi, udah salawat duluan. Jadi muliaan siapa? Jibril apa Nabi Muhammad? Ya, Jibril itu mau ketemu ribuan tahun salawat, baru ketemu nurnya, belum ketemu sosoknya. Terus berhasil zikir, mengambil semua zikir dan talqin dari langit pertama, bahkan melewati semua malaikat-malaikat yang ada di pertama. Dia zikir lagi. Ada berapa tahun di situ? Ada yang tahu? Sekitar 1000 tahun. Suluk langit, suluk samawat, naik ke langit kedua. Dia dengar lagi orang zikir di sana, dia pelajari semua, dia ambil. Naik lagi ke langit ketiga, dia pelajari semua zikir di sana, dia amalkan. Naik terus, bertambahlah sayapnya, bertambah, terus sampai langit ketujuh. Sayapnya sudah hampir sama dengan Jibril alaihissalam. 300 sekian di kanan, 300 sekian di kiri. Hampir sempurna. Jadi antum kalau sok-sokan pernah suluk, pernah khalwat, pernah zikir, kalah sama Azazil, Thariqat Azaziliyah. Dia per bumi 1000. Anggap saja tadi, ini 1000-nya 1000 alam sono ya. Ini alam apa namanya? Itu namanya. Alamnya alamul malak. Ini alam. Kalau udah masuk langit pertama, masuk ke alamul malakut. Malakut alam malaikat. Sampai ke langit keempat itu disebut malakut.
Dari keempat sampai ketujuh disebut Jabarut. Kalau yang antum punya alam carut marut aja lah ya. Kayak udah nyampe aja ya. Itu iblis per langitnya zikrullah, suluk samawat, saktinya tuh. Saktinya bukan main. Makanya jangan heran kalau ada orang zikir tertentu badannya bisa naik. Itu bukan berarti dia wali, biasa aja. Azazil dulu mengalami. Ya. Barsisa ngalamin nggak? Antum tahu kan akhir Barsisa? Barsisa udah digantung di salib dia. Datanglah iblis bersorban. Nggak pakai begini ya, nggak ada lambang ininya deh. Kopiahnya juga bukan begini, sorban. Bukan sorban begitu, ajengan. Udeng-udengnya udah kayak Vespa. Apa kata si yang punya udeng-udeng Vespa ini? Barsisa, kamu mau selamat? Oh iya, aku mau selamat. Satu saja. Aku turunkan engkau dengan kesaktianku, habis itu sujud di kakiku. Barsisa itu ahli zikir, tapi tidak mengenal al-mazkur yang disebut, tidak mengenal yang dizikirkan. Dia sebut nama Allah ribuan kali, 70.000 tiap hari, tapi dia tidak mau pernah belajar ngaji, gak pernah ngaji ma'rifatullah. Sakti tapi blow on, itu Barsisa itu. Muridnya saking saktinya itu 7 lapis ke atas, nggak pakai sajadah. Coba bisa angkat ya? Takut jadi Barsisa semua. Apa kata Barsisa? Baik Tuan Syekh, bebaskan saya akan sujud kepadamu. Cukup pakai gini, lepas semua. Gini doang tuh, pakai tiupan dari jauh, lepas semua. Dan dia langsung sujud. Dalam sujudnya dicabut oleh malaikat maut, mati su'ul khatimah. Di masa itu iblis biasa menyerupakan diri. Kalau sekarang lain lagi, iblis masuk ke badan orang, ngomong lewat lisan dia. Maka kita setiap kali mulai harus salam ke Nabi, harus berlindung kepada Allah Subhanahu ta'ala, biar nggak ketempelan ya. Kembali ke Azazil. Azazil kalau dihitung di bumi 1000, di langit 7 langit udah berapa ribu tuh? Ini hitung-hitungan kasar, 8.000 tahun. Berarti zikirnya malaikat kecuali Jibril. Jibril cukup dengan sholawat bisa mengalahkan. Jadi kalau pangersa ajengan kita ngajak sholawat ba'da talqin, kalau versi saya wajib dibaca, bukan sunnah. Ini versi ilmu hakikat, itu wajib dibaca. Pembeda antara thariqat Azazil dengan thariqat Jibril. Kalau sanad thariqat Qadiriyah kan dari Nabi, dari Jibril, dari Allah gitu kan. Biar beda, jangan dari Azazil, dari Jibril, gawat nanti. Sama-sama dari Jibril itu. Karena dia menyaksikan dirinya lebih banyak zikir daripada orang, maka dalam hati dia bergumam, siapa di alam Jabarut ini yang lebih banyak zikirnya daripadaku? Sujudnya lebih banyak dari semua makhluk di surga. Maka dia katakan, siapa di surga ini yang lebih banyak sujudnya dariku? Lalu semua malaikat-malaikat selesai tawaf di langit ke-7, itu kan ada yang berhasil naik, itu berguru kepada Azazil, mursyid Azazil. Akhir dia lihat malaikat banyak sekali, dan itu makhluk-makhluk luar biasa. Apa kata dia? Siapa yang lebih banyak pengikutnya daripada pengikutku? Kata-kata 3